Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ngeri teman-teman, terjadi kerusuhan hampir di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Tak hanya terjadi di Jakarta, pembakaran kantor DPR, Polres, Polsek, bahkan terjadi penjarahan. Nah, ini ada video yang mana rumah anggota DPR Ahmad Sahroni itu digeruduk massa di Tanjung Priok. Tapi Sahroni nggak ada, kabarnya Sahroni kabur ke luar negeri. Sampai dengan saat ini belum ada statement dari Ahmad Sahroni ya meminta maaf atau apa gitu ya atas apa yang telah diucapkannya sampai rakyat itu marah teman-teman ya. Dan di video selanjutnya ada Tifa yang katanya ingin sekali merasakan apa rasanya itu di penjara. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share tanpa berlama-lama. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Situasi terkini dari dalam rumah Ahmad Sahroni. Rumah Ahmad Sahroni. Semuanya sudah habis, hancur, diamuk sama massa. Patung Iron Man sudah berhasil dibawa. Rumah Ahmad Sahroni digeruduk massa di Tanjung Priok. Ngeri kalau rakyat udah marah. Aduh. Hampir kayak gini ya. Terutama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya. Kan semua orang pasti berpikir akan oh ya namanya termo kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelahnya, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Roy Suryo. Tapi nggak kapok. Oh, berarti enak tuh ya. Pasti enak itu lah. Makanya saya pengen gitu ya. Nah, pengen. Oh, berarti enak tuh ya. Pasti enak itu lah. Makanya saya pengen gitu ya. Tifa pengen di penjara, kita aminkan supaya Tifa ini di penjara karena Tifa ingin sekali merasakan apa rasanya di penjara, teman-teman. Dr. Rizbon Sianipar ada hal yang penting untuk diketahui oleh media. Dalam sebuah keterangan kepada penyidik, Dr. Rizbon Hasiholan Sianipar meminta kepada pelapor saudara Joko Widodo melalui penyidik agar tidak mencabut laporannya. Tidak mencabut agar kasus laporan. ini benar-benar sampai pengadilan, agar effort ya yang dikeluarkan dalam memberikan penjelasan di kasus ini itu tidak sia-sia, karena sudah banyak ya tenaga, pikiran, bahkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kajian ini. Nanti kalau di tengah jalan tiba-tiba saudara Joko Widodo mencabut, nanti jadi apa ya, anti klimaks begitu. Nah ini Presiden Prabowo harus intervensi, ya intervensi kasus ini dan segera dihentikan. Jadi nggak ada masalah hukumnya sama sekali. 2 hours later. Bahwa nanti kesimpulan yang diambil oleh Polda Metro Jaya itu adalah kesimpulan yang di dalamnya tidak mengandung unsur dugaan tindak pidana. Tapi perkara ini berdasarkan pasal 109 KUHP bisa di SP3 karena perkara tersebut bukanlah perkara tindak pidana. Niat kami untuk memfitnah atau ujaran-ujaran kebencian atau menyebarkan berita bohong. Karena kami telah menjelaskan semuanya secara saintifik dan fakta-fakta di lapangan yang kami temukan, ya saya kira sudah sepantasnya ini SP3 ya. Karena memang pasal-pasal yang dituduhkan, apalagi pasal mengubah itu pasal 3235 ITE, ya dokumen elektronik kami dituduh mengubah-ubah, memanipulasi, apalagi pasal 160 KUHP yang penghasutan. Saya kira kami telah menjelaskan secara komprehensif baik lewat kajian kami maupun temuan kami di lapangan. Saya kira penyidik akan lebih bijaksana karena hal itu yang telah kami jelaskan tidak ada relevansinya terhadap ujaran kebencian, kebohongan maupun memanipulasi barang bukti dan penghasutan gitu ya. Semoga ya penyidik Polda Metro Jaya objektif ya, dalam menilai apa yang kami jelaskan baik secara ilmiah maupun temuan kami di lapangan gitu ya. Jadi saya berharap ya karena memang tidak ada faktor-faktor yang dituduhkan atau unsur-unsur apapun yang dituduhkan oleh pelapor, saya kira
sebaiknya di SP3 gitu. Nah, sepertinya terjadi perpecahan ini ya di gerombolan ini. Tadi Ahmad Kosinudin mengatakan Rismond ingin sampai di pengadilan, tapi Rismond ya dan pengacara yang satunya lagi kasus ini di SP3. Mintanya di SP3 ya. Gimana teman-teman? Silakan ketik komentarkan di kolom komentar. Apa yang akan didudukan sebagai tersangka sudah pasti. Kemudian rangkaian-rangkaian pencemaran nama baik kan berjalan sejak laporan diadakan sampai sekarang masih terus saja dicemarkan kan, sehingga itu kemudian digali lagi sampai pada titik mungkin kalau dia cemarkan lagi dengan buku putihnya itu kan masuk mencemarkan juga. Nah itu di BAP lagi. Jadi pendalaman materi itu penting sehingga semuanya tercover oleh penyidik, sehingga ketika masuk di lengkap, jadi nggak ada yang ketinggalan. Makanya kenapa seorang Rismond bisa 2-3 kali di BAP. Setelah lengkap, baru kemudian tentukan siapa tersangkanya. Kemungkinan besar ya yang banyak yang Roy CS ini, Roy CS-nya Rismond yang terlapor kan, Rismond, kemudian Roy sama Iva sama yang lainnya. Tapi menurut Abang sendiri, pendalaman apa sih yang dilakukan penyidik sehingga sampai saat ini? Ya tentunya kan ketika terjadi laporan, ternyata rangkaian cemaran itu kan masih berlangsung sampai sekarang. Laporan kan yang sebelumnya dilaporkan karena ada keadaan-keadaan cemaran. Nah sekarang karena dia tetap mencemarkan sampai sekarang, tentunya ini juga di cover. Makanya lapis lah. Kesaksiannya panjang dan banyak, keterangannya banyak. Yang sekarang bagaimana, yang buku putih bagaimana, itu kan digali lagi. Tapi pada titik dirasa sudah lengkap, sudah tidak ada lagi yang kemudian yang bisa sudah tidak lagi yang bisa digali lagi, sudah lengkap, sudah. Nah, barulah penentuan gelar perkara, penentuan tersangkanya. Bisa jadi sekarang bisa jadi tersangka juga setelah. Nah tuh buku Roy Suryo CS itu juga bisa menjadi bukti baru tuh pencemaran nama baik tuh. Jangan biarkan Tifa sendirian, jangan biarkan Roy Suryo sendirian, jangan biarkan Rismond Syarifah sendirian. Jadi ini rakyat melalui barangkali mungkin saya dan teman-teman ini rakyat yang bergerak. Karena sekarang ini momentumnya itu ada pada rakyat. Karena semua yang mengubah bangsa ini itu rakyat. Bukan pemerintah, bukan parlemen, bukan rakyat. Jadi kita nggak usah tanya Komisi 3 bagaimana kok diam aja, memang mereka diam. Yang penting sekarang itu adalah momentumnya adalah rakyat. Oh alah, ini provokator ini ya, memprovokasi rakyat ini, si tipu ini, gawat ini, bahaya ini. Kok bisa-bisanya memprovokasi rakyat demi kepentingan kalian? Rekan-rekan sekalian, waktu mendadak padam. Ini alhamdulillah bisa menceritakan. Tetapi hari ini kita berada di sini sekaligus kita untuk mendoakan salah satu di antara ketua kita. Siapa yang mau jangan malu. Setiap launching mati lampu, nggak merestui pokoknya ya listrik itu. Dengan gerombol-gerombolan ini meluncing buku Jokowi Paper itu. Aduh. Malu, harganya 500.000 best wine-nya. Ada yang mau menawar? Jangan menawar 499.000 ya. Oh, jual buku. Ayo. Oke, ada yang mau menawar? Jadi menawarnya jangan. Ya teman-teman, video kita kali ini ya sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan share video ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.